Bila yang hilang dari diri kita adalah iman, maka kemana lagi kita harus mencari? Sekarang giliran saya yang bertanya, apa tujuan hidup ateis jika tidak punya tujuan kematian? Tanyaku. Otomatis ucapan yang dikatakan Karlan waktu itu benar. Buat apa hidup jika tidak memiliki tujuan? Isn't that a waste? Sekarang saya coba balik pertanyaannya. Apakah dengan adanya tujuan kematian, otomatis seseorang memiliki tujuan hidup? Padahal hidup dan mati itu sendiri dua hal yang berbeda, malahan bertolak belakang. Sepertinya pertanyaanku harus diperbaiki, bahwa yang kumaksud adalah afterlife alias kehidupan setelah kematian. Ateis kan tidak percaya dengan surga atau neraka, lalu untuk apa mereka hidup coba? Tanyaku lagi. Pertanyaannya hampir sama, aku hanya ingin tahu pendapatnya mengapa memilih menjadi ateis. Kalau tidak percaya dengan hari pembalasan, untuk apa kau berbuat baik? Bukannya sia-sia saja. Nasran bertanya balik, aku menggeleng keras. Siapa yang tidak percaya? Umat muslim sudah jelas percaya akan adanya hari pembalasan. Anda jangan mengambil kesimpulan sendiri. Aku mengatakan dengan kesal. Dia menghela napas panjang. Begini ya, hanya karena ateis tidak percaya dengan afterlife, bukan berarti hidup mereka menjadi kosong tanpa tujuan. Sebaliknya, karena mereka percaya you only live once, hidup itu hanya sekali, maka mereka lebih memiliki insentif untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, karena waktu tidak bisa diputar ulang dan tidak ada kesempatan kedua. Jawabannya cukup logis, mungkin karena dia berpikir seperti itu membuatnya memilih tidak punya agama. Aku jadi teringat satu cerita. Alkisah, ada seorang siswa yang sangat berambisi untuk menjadi lulusan terbaik di sekolahnya, dan dia berhasil. Dia meraih gelar tersebut, dan itu hal yang bagus. Namun, dia baru menyadari bahwa dia sama sekali tidak menikmati masa-masa indah di sekolahnya, dan dia melewatkan banyak hal yang teman-teman seumurannya rasakan. Dia sukses meraih misinya, namun gagal menikmati prosesnya. John Lennon pernah berkata, "Life is what happens to you when you are busy making plans." Berapa banyak dari kita yang terpaku dengan masa depan hingga tidak bisa menikmati masa kini? Dengan tidak percayanya akan surga neraka, para ateis justru bisa mendefinisikan tujuan hidup mereka secara bebas. Apapun yang ingin mereka lakukan di dunia, tidak terikat atau terbayang-bayang akan apapun itu yang terjadi setelah mati, tanpa takut akan dosa atau berharap akan pahala. Justru mereka bisa menetapkan sendiri dan menerapkan moralitas yang mereka yakini secara tulus tanpa pamrih. Jawaban ini sama sekali tidak menjamin bahwa semua ateis menikmati hidupnya. Ada ateis yang hidupnya berkecukupan, ada yang kekurangan, ada yang eksistensialis, ada pula yang absurdis bahkan nihilis. Namun satu hal yang pasti ialah tiadanya kepercayaan akan kehidupan setelah mati tidak menjadi alasan untuk tidak memiliki tujuan hidup. Kau pasti berpikir bahwa orang-orang ateis tidak memikirkan tentang kehidupan setelah mereka mati. Kau salah, mereka berpikir. Hanya saja mereka berpikir dan menyimpulkan bahwa tidak ada yang namanya kehidupan sesudah kematian. Nasran berkata lagi, membuatku bingung dengan segala asumsi mereka. Manusia tidak bisa berpikir sama dengan yang lain. Ini yang menyebabkan adanya perbedaan. Perbedaan yang terkadang tidak masuk akal. Aneh, sangat aneh. Kataku geleng-geleng, tidak mengerti dengan pemikirannya. Sebetulnya ini tidak aneh. Kesimpulan seperti itu adalah konsekuensi logis dari ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan, yang berbuntut ketidakpercayaan mereka terhadap produk-produk ilahiyah seperti agama, dosa dan pahala, surga dan neraka, dan sebagainya. Kalau kaum teistik secara garis besar sendiri bisa dibagi dua, yaitu yang percaya dan beriman saja pada Tuhan dan produk-produk ilahiyah tersebut secara buta, atau orang yang dari pengamatan terhadap alam semesta menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa Tuhan itu ada. Dan sebagai konsekuensinya, mereka kemudian mengimani produk-produk ilahiyah yang klaimnya mereka sepakat dengan pandangan mereka, terlepas dari logis atau tidak kesimpulan yang membawa ke pandangan mereka itu.
Ateis sebetulnya juga tidak jauh beda. Ada yang setelah berpikir kemudian menyimpulkan Tuhan itu tidak ada, terlepas dari benar atau tidak cara berpikirnya. Ada juga yang tanpa berpikir atau hanya berpikir dangkal saja, langsung menolak keberadaan Tuhan karena satu dan hal lain. Namun penolakan terhadap entitas Tuhan inilah yang mendefinisikan mereka sebagai ateis, dan konsekuensinya mereka kemudian menolak segala doktrin dan interpretasi religius yang didasarkan pada aspek ketuhanan. Saya bingung dengan pemikiran kalian. Kalau dibahas tidak akan menemukan ujung, imbuhku. Lantas apa yang membuat kau begitu cinta dengan agamamu sendiri? Tanya Nasran. Entah mengapa aku merasa dia ada rasa sedikit tertarik dengan Islam. Itu yang membuat Islam agama yang sempurna, kataku. Islam mengatur segalanya, termasuk halal haram yang menjadi patokan hukum jika ingin bertindak. Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu jika itu bukan untuk kebaikan. Semuanya tersusun begitu sempurna. Dan itu kembali ke pribadi masing-masing, ingin menuruti atau bahkan membantah, kataku. Apa kau tidak panas memakai kain itu? Sudah panjang, lebar, dan pasti tebal. Nasran menunjuk kerudungku dengan tatapan aneh. Kendaraan yang berlalu lalang menghasilkan asap yang akan mencemari lingkungan. Aku menutup hidung karena debu jalanan yang begitu tebalnya. Tiba-tiba Nasran menyodorkan tisu. Aku meraihnya dan mengucapkan terima kasih tanpa senyum sedikit pun. Tidak, sama sekali tidak. Saya justru sangat nyaman memakai kain ini. Kerudung namanya. Kerudung bikin saya sesegerak, hoaks. Kerudung melindungi saya, bukan membatasi saya, jawabku. Terus sampai sekarang kau belum menikah kan? Apa karena kain itu kau tidak menikah? Lihat, wanita di luar sana yang seksi dan pasti lebih cantik. Mereka mendapatkan pria tampan, kaya pula. Dia seolah tengah meremehkanku secara tidak langsung. Memang, banyak perempuan di luar sana yang mengobrol auratnya secara gratis dan mendapatkan suami yang kaya pula. Tapi lihatlah, berapa bulan usia pernikahan mereka. 1 tahun bertahan, itu sudah sangat hebat. Kerudung bikin terhalang dari jodoh, hoaks. Justru kerudung mampu menyeleksi laki-laki, karena laki-laki yang kurang baik segan mendekati saya, jawabku. Saya sama sekali tidak kepanasan memakai kerudung. Justru kerudung melindungi saya dari buruknya matahari. The causeway, karena kulit perempuan lebih tipis dari laki-laki. Allah maha baik kan sama saya. Allah melindungi keseluruhannya. Salah besar jika wanita tidak bisa apa-apa. Saya justru bangga. Satu alam manusia ada pada kaum wanita, yaitu alam rahim. Dia terdiam, tidak bisa membantah dan berkata apapun lagi. Aku membereskan tas dan yang lainnya, pamit lalu pergi. Pekerjaan belum selesai. Cuaca sudah semakin gelap. Karena tugasku sudah selesai, aku memutuskan untuk pulang. Kini separuh pertanyaanku sudah terjawab. Aku tidak pernah menyangka akan mengobrol sepanjang itu dengan Nasran. Pria arogan tak punya hati, tapi dari sekian banyak perkataannya, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa dia membenci punya agama. Apa ini ada hubungannya dengan orang tuanya? Memang orang tuanya beragama apa? Sudahlah, tidak penting mengurusi hidup orang. Hidupku sudah terlalu rumit, ditambah lagi hidup orang yang sama sekali bukan siapa-siapaku, dan yang paling penting, bukan urusanku sama sekali. Kunyalakan motor membelah kota Jakarta. Semilir angin sore menerpa wajahku, membelai. Ingin rasanya sampai rumah dan menyelam di balik selimut tebal dan bermimpi bahwa hari ini hanya mimpi dan besoknya Nasran akan kembali bersikap seperti iblis. Bersambung.